Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Media Bimbingan dan Konseling dengan materi Teknik Menggunakan Media Bimbingan dan Konseling dengan dosen pengampu Bapak Moridianto MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Zahra Effendi dengan NPM 2202060006, kemudian saya sendiri Helmi Risananda dengan NPM 2202060007, kemudian ada Sylvia Febrianti dengan NPM 2202060016, kemudian ada Afna dengan NPM 2202060024. Pada kali ini, kami akan membahas tentang teknik media menggunakan bimbingan dan konseling. Nah, pada kali ini kita akan membahas 5 topik. Yang pertama itu ada penggunaan media dalam layanan format klasikal. Kemudian yang kedua itu ada penggunaan media dalam layanan format individual. Kemudian ada penggunaan media dalam format kelompok. Kemudian ada penggunaan media dalam layanan format lapangan, dan yang terakhir kita nanti akan membahas bagaimana penggunaan media dalam layanan format jarak jauh. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penggunaan media dalam layanan format klasikal. Nah, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Nasional mengemukakan bahwa layanan bimbingan klasikal adalah salah satu pelayanan dasar bimbingan konseling yang dirancang untuk menuntut konselor agar melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas secara terjadwal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses bimbingan, program yang diberikan kepada peserta didik sudah tersusun secara rapi dan siap dilaksanakan. Jadi, layanan format klasikal itu adalah bentuk layanan yang kita berikan kepada peserta didik dengan format dalam kelas secara terjadwal, tersusun secara baik, dan siap untuk dilaksanakan. Selanjutnya, pelaksanaan layanan klasikal tidak lepas dari media yang digunakan untuk menunjang efektivitas layanan. Media yang dapat digunakan dalam layanan klasikal terdiri dari 3 macam, yaitu media cetak, media non-cetak, dan media display. Media cetak adalah sejumlah media yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran dan penyampaian informasi. Contohnya, media cetak adalah buku teks, majalah, modul, handout, atau lembaran kerja siswa. Media non-cetak adalah sejumlah media yang disiapkan tidak pada kertas yang berfungsi untuk keperluan pembelajaran dan penyediaan informasi. Contoh, radio, video, audio, film, slide, dan sedangkan media display adalah jenis media pembelajaran yang berisi materi tulisan atau gambaran yang dapat ditampilkan di dalam kelas ataupun di luar kelas dan di kelompok kecil ataupun dalam kelompok besar. Contohnya itu ada peta, foto, poster, dan penggunaan media yang dapat memberikan dampak positif bagi siswa. Dalam pelayanan klasikal, salah satu contoh media yang dapat digunakan dalam pelaksanaan layanan itu ada, kami mengambil contoh yaitu media permainan ular tangga yang memiliki keunggulan yaitu yang sangat sederhana, mudah dimainkan, dan tidak asing bagi anak-anak di sekolah. Dari permainan ular tangga ini, setiap papan permainan itu dibagikan menjadi kotak-kotak kecil dan di beberapa kotak gambar sejumlah tangga atau ular yang menghubungkannya dengan kotak lain. Setiap orang dapat menciptakan papan mereka sendiri dengan jumlah kotak, ular, dan tangga yang berlainan. Permainan ular tangga ini memiliki buku panduan yang memudahkan guru untuk memahami dan nantinya akan dipergunakan bersama siswa. Adapun manfaat dari permainan ular tangga itu yaitu dapat membuat siswa lebih mengenal dengan budaya daerah, kemudian meningkatkan kreativitas dalam proses layanan, dan juga
mengurangi kebosanan siswa dalam proses pelayanan, membuat siswa lebih komunikatif, adanya kompetisi antar siswa dapat menumbuhkan semangat siswa untuk lebih maju. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan media dalam layanan format individual. Konseling individual merupakan kegiatan konseling yang dilakukan secara perorangan antara konselor dan siswa. Nah, kegiatan ini kan biasanya dilakukan dengan tatap muka, langsung secara terjadwal sesuai dengan program di sekolah, dan dalam pelaksanaannya banyak permasalahan yang ditemui oleh para guru dalam melaksanakan konseling individu. Banyak siswa yang mengalami kecemasan akademik, berbagai jenis kecemasan akademik, dan pelaksanaan kegiatan konseling membutuhkan media dan teknologi baru dalam kegiatan konseling individual. Penggunaan media dan teknologi dalam kegiatan bimbingan konseling sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang baru. Namun pada prakteknya, media dan teknologi dalam kegiatan bimbingan konseling belum banyak dilakukan. Anggapan bahwa kegiatan bimbingan dan konseling harus dilakukan secara personal menjadikan hambatan dalam penggunaan media dan teknologi termasuk dalam kegiatan konseling individual. Penggunaan media baru berupa media sosial dalam pelaksanaan konseling itu merupakan sebuah fakta yang menarik. Para guru mulai beralih memanfaatkan media sosial dalam aktivitas konseling individualnya. Berdasarkan wawancara dalam beberapa penelitian, pola pelaksanaan konseling individual memanfaatkan media sosial seperti WA atau Facebook sebagai pemantik untuk menjaring ragam kecemasan akademik yang dialami siswa. Melalui fasilitas grup, guru mampu menggali berbagai permasalahan yang dialami oleh siswa. Langkah tersebut merupakan langkah awal dalam melaksanakan konseling individual yang memanfaatkan media baru berupa media sosial. Nah, guru masih bisa mengandalkan tatap muka langsung sebagai kegiatan dalam kasus permasalahan siswa dan menyelesaikannya harus dengan tatap muka langsung yang sesuai dengan permasalahan yang dialami siswa yang begitu beragam. Kemudian pemanfaatan media dan teknologi dalam konseling menurut Patrick itu dapat menjadikan kegiatan konseling menjadi lebih efektif dan terarah. Keterbatasan yang dihadapi selama menjalankan konseling dapat dipecahkan dengan kehadiran media dan teknologi. Bahwa penggunaan media sosial dalam hal ini seperti Facebook dan WA mampu membantu pelaksanaan konseling individual. Jadi, model konseling individual yang di dalamnya diintegrasikan dengan media dan teknologi itu sangat dibutuhkan mengingat terbatasnya waktu pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi, kegiatan konseling di sekolah sangat dibutuhkan bagi para konselor untuk memudahkan praktik kegiatan konseling di sekolah. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. C. Penggunaan media dalam layanan format kelompok. Menurut Winkel 2006, bimbingan kelompok merupakan sarana untuk menunjang perkembangan optimal masing-masing siswa, yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan ini bagi dirinya sendiri. Tujuan umum dari bimbingan kelompok adalah mengembangkan kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan berkomunikasi antar anggota. Tujuan khusus dari bimbingan kelompok menurut Praitno 2004 melalui dinamika kelompok yang intensif. Pembahasan topik-topik itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang diwujudkannya, tingkah laku yang lebih efektif. Dari bimbingan kelompok siswa dapat memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan informasi yang berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi antar pribadi. Salah satu teknik yang dapat digunakan dalam bimbingan kelompok adalah permainan, karena dengan permainan siswa dapat termotivasi untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok. D. Penggunaan media dalam layanan format lapangan. Format lapangan yaitu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan milenial melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Misalnya, seseorang konselor harus berperan penting dalam mengarahkan dan membina kliennya untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi kliennya ketika kliennya berada di luar kelas atau di luar ruangan. Yang diselesaikan oleh konselor itu di lapangan di mana masalah itu berada. Format kegiatan lapangan yaitu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan kliennya melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan.
Misalnya, seorang konselor itu harus berperan penting dalam mengarahkan dan membina kliennya untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi kliennya. Ketika kliennya itu berada di luar kelas atau di luar ruangan, konselor bisa menjumpai kliennya di lapangan mana saja supaya masalah klien tersebut bisa diketahui dan diselesaikan. Penggunaan media dalam layanan format jarak jauh. Perkembangan konseling melalui internet di Indonesia cukup besar, terutama sejak muncul aplikasi-aplikasi jejaring sosial dalam bentuk Zoom Meeting, Google Meeting, Google Talk, Line, WhatsApp, email, Facebook, dan jenis aplikasi lainnya, baik itu telepon seluler serta instant message. Pelayanan ini dilakukan oleh konselor online untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh klien ketika tidak memungkinkan untuk melakukan konseling secara face-to-face. Pengoptimalan peran teknologi dalam setiap layanan bimbingan dan konseling yang diberikan, baik secara klasikal, kelompok maupun individual, dapat secara optimal tercapai melalui alat bantu maupun layanan berbasis penggunaan teknologi informasi. Tujuan untuk mewujudkannya layanan bimbingan dan konseling secara daring, guru bimbingan konseling atau konselor sekolah harus mampu memanfaatkan teknologi informasi secara teori dan praktik, maka mampu mengantarkan siswa mencapai perkembangan aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir dengan optimal.